Ini Bapak hadirin sekalian, mari kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru Tuhan kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Subhasita cakya waca etamang galamuttamang. Bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Sotihantu Namo Buddhaya. Rama Ramani, Bu Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Senang sekali pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di Wihara Eka Dharma Loka. Bersama-sama tadi kita sudah berbuat baik, membacakan Pali Wacana, Parita, Sutta, Gata, kemudian melakukan perbuatan baik bermeditasi. Dilanjutkan dengan kita akan bersama-sama membahas Dhamma, ajaran Sang Buddha pada saat ini. Nah, di dalam kesempatan yang baik ini saya mengambil tema yakni menjaga ucapan, seni berbicara ala Buddhis. Kenapa membahas tentang ucapan ini menjadi penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan dari pagi kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Nggak berhenti-berhenti itu. Ya berhenti kalau pas makan. Karena kalau sambil ngomong kan tersedak ya. Terus kita bicara tanpa kita tahu sebenarnya bicara itu mestinya bagaimana. Mana bicara yang harusnya, ucapan yang harusnya kita ucapkan, mana yang tidak. Mana ucapan yang tergolong ucapan yang baik, mana yang tidak baik. Kita nggak pernah meneliti atau memikirkannya bahkan. Ya ngomong-ngomong aja. Tanpa kita tahu, kalau di dalam Dhamma, saluran dari perbuatan itu ada 3. Kamma itu bisa terjadi melalui 3 pintu. Disebut pintu karena dari ketiga pintu ini terjadilah yang disebut kamma baik maupun kamma buruk. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Apa ketiga pintu itu? Yang pertama disebut sebagai mano dwara, pintu pikiran. Jadi kita berpikir saja itu bisa menjadi kamma baik ataupun kamma buruk. Yang disebut kamma baik, kalau itu baik, jadi kamma baik melalui pikiran. Kusala mano kamma. Sebaliknya, kalau itu buruk, aku salah mano kamma. Perbuatan buruk melalui pikiran. Memikirkan muncul kebencian, sebel, dongkol, ya. Baru di pikiran saja itu sudah menjadi kamma, sehingga disebut sebagai pintu terjadinya perbuatan. Yang kedua, saluran yang disebut, pintu yang disebut sebagai waci dwara, pintu ucapan. Kemudian yang berikutnya, kaya dwara, pintu perbuatan jasmani. Nah, sehingga demikian pentingnya kita mengetahui bahwa ternyata melalui ucapan juga bisa timbul kamma baik maupun kamma buruk. Karena dikatakan ini adalah pintu ucapan, waci dwara.
Kenapa ini menjadi penting? Bahkan ini menjadi bagian dari inti atau ajaran utama ya, di dalam Buddhis. Dibahas di dalam Majjhima Patipada. Jalan tengah berunsur 8. Atanggika Magga. Yakni disebut sebagai Samma Waca. Ucapan benar. Sehingga sebagai umat Buddha kita mesti mengetahui apa ucapan benar itu. Jadi kalau di dalam Atanggika Magga itu kan ada 8 faktor jalan tengah. Nah yang ketiga itu adalah Samma Waca. Ucapan benar. Sedemikian pentingnya kita mengetahui ini. Karena tadi saya sampaikan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi kita ngomong terus. Yang kedua, ini bisa jadi karma baik, bisa jadi karma buruk. Yang ketiga, ini juga menjadi fondasi bagi umat Buddha. Salah satu ajaran utama di dalam Buddhis, yakni Atanggika Magga. Jalan utama berunsur 8 yang poin yang ketiga adalah Samma Waca, ucapan benar. Dengan kita mengetahui ini, harapannya kita nanti bisa memilah. Oh, ini yang baik, ini yang tidak baik. Oh, ini yang diambil, ini yang ditinggalkan. Dengan demikian kita nggak ragu-ragu lagi bahwa apa yang saya ucapkan ini tentu masuk kategori ucapan benar, Samma Waca, bukan ucapan yang keliru. Karena saya nggak bisa melihat langsung slide-nya, nanti operator menyesuaikan aja apa yang saya katakan ya. Dengan kita berhati-hati terutama Ibu Bapak hadirin sekalian dalam berucap. Nah ini masuk ke slide pertama. Boleh di next. Ya ini studi kasus. Kita mengambil contoh bahwa banyak tokoh-tokoh besar itu bisa jatuh karena salah mengucapkan sesuatu. Terlalu kecil ya, kalau yang bawa HP boleh dicekrek kemudian di zoom. Karena teksnya cukup banyak. Ya saya katakan poin dari slide ini adalah bahwa banyak tokoh-tokoh di luar sana, tokoh dunia bahkan yang saya ambil di sini, ada yang dari luar negeri dan sebagainya. Atau bahkan yang paling dekat dengan kita, di Indonesia pun ada. Beberapa waktu lalu kalau Ibu Bapak hadirin sekalian menyimak berita, ada seorang tokoh agama ya, besar begitu, dalam kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat cukup banyak. Kemudian dia salah mengucapkan sesuatu, rame, viral akhirnya. Karena ketika itu ada pedagang begitu lewat dan dikatai dengan mengatakan sesuatu yang ya dianggap masyarakat ini menjadi tidak baik atau merendahkan, bahkan harus mundur dari jabatannya di kepemerintahan. Sedemikian kuatnya ucapan itu. Sedemikian tajamnya, bahkan dikatakan pepatah, ucapan atau kata-kata itu lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang mungkin melukainya, kita bisa tahu arahnya dari mana. Kalau ucapan ini tiba-tiba menusuk di hati. Awalnya bercanda, kok menyakitkan ya. Nah itu yang kita nggak pernah tahu. Bahwa ucapan sedemikian tajamnya, tanpa kita tahu tiba-tiba jelek ya. Sehingga ya ada satu pepatah lagi yang terkenal bahwa kita itu bisa dihargai juga melalui ucapan kita. Ajining diri sokoladi, yaitu pepatah Jawa. Dikatakan bahwa kita itu dihargai juga karena ucapan kita. Kalau kita ngucapnya sembarangan, maki-maki, kata-katanya kasar, ya nggak ada orang yang respect. Tapi kalau kita menata ucapan kita tahu apa yang kita ucapkan ini benar. Kita tahu apa yang kita ucapkan ini tepat waktunya. Kita akan dihargai. Nah ini adalah contoh-contoh mereka-mereka yang salah mengucapkan sesuatu, akhirnya mesti kehilangan apa yang sudah dia miliki. Lantas kalau kita salah melakukan atau mengucapkan sesuatu ini, siapa yang rugi? Yang pertama,
diri kita sendiri. Tentu kita tidak akan dapat dapat respect ya dari orang-orang sekitar kita. Tentu integritas kita akan dipertanyakan karena ucapan kita. Bahkan katakanlah melamar pekerjaan ya, HRD-nya juga langsung ilfil ya kalau ucapan kita sembarangan gitu. Ditanya, ini tadi kesini bawa apa? Ya suka-suka saya dong, bawa apa? Udah nggak jadi interview nih, nggak nyenengin nih calonnya, kandidatnya nih. Ya. Masa ditanya, ini tadi datang, ya suka-suka saya lah, bawa apa? Karena kita sembarangan, ya akhirnya kita bisa kehilangan integritas kita. Kita jadi, ya reputasinya juga hilang begitu. Orang nggak jadi percaya lagi dengan kita. Kemudian kalau kita berbicara mewakili kelompok tertentu, yang rugi tidak hanya diri sendiri, tapi kelompok tersebut akan dicap, oh ya memang dari kelompok itu semuanya ya begitu. Padahal belum tentu. Tetapi karena kita bicara mewakili kelompok itu, dan bicaranya sembarangan, ya satu kelompok itu akan menjadi rugi. Pun demikian, kalau mewakilinya lebih besar, misalnya berpidato, bicara sebagai seorang pemimpin di suatu negara, kemudian bicara dengan penuh kebencian, ini resikonya tidak hanya yang rugi diri sendiri atau satu kelompok, ini bisa perang, Ibu Bapak hadirin. Karena apa? Ya katakanlah yang lagi rame, kita lihat berita-berita, oh negara ini perang sama negara ini perang sama negara ini. Kalau di interview masyarakatnya satu-satu, belum tentu semuanya saya dari negara ini membenci semua negara itu, belum tentu. Ada aja orang-orang, ya saya nggak sepakat sebenarnya. Memang kita nggak cocok secara peraturan atau apa ya. Tetapi ya setidaknya nggak sampai bunuh-bunuhan lah, atau menyakiti. Kan kita bisa bicarakan baik-baik gimana jalan tengahnya. Ada aja orang-orang yang begitu. Tetapi karena presidennya atau pemimpin di negara itu saya menyatakan, enggak, pokoknya saya nggak suka perang. Ya perang. Akhirnya yang rugi siapa? Satu negara itu rugi. Perekonomiannya hancur. Masyarakatnya juga menderita karena nggak bisa kerja. Karena sulit. Dapat ini, dapat itu. Mau berusaha juga sulit. Kehidupannya jadi bermasalah. Semua orang merasakan akibat ucapan dari satu orang. Dan ucapannya penuh kebencian. Sedemikian kuatnya kekuatan ucapan itu. Bahkan karena ucapan hanya yang diucapkan itu, satu orang ini mengucapkan ucapan yang keliru itu, yang rusak satu negara. Bahkan kalau ini negara yang powerful gitu misalnya, yang berantakan seluruh dunia nih, kan lagi rame juga ya. Ya pokoknya saya nggak suka, udah saya naikin tarifnya sekian gitu. Ya, ribut seluruh dunia. Karena yang berdampak nggak hanya dia sendiri, bukan soal egonya sendiri. Ini yang berdampak ke seluruh lapisan masyarakat dunia masalahnya. Dari yang settle gitu, yang punya uang banyak, katakanlah hidupnya udah mapan, sampai yang terendah. Yang bertahan, kalau Amerika sudah pernah mencapai bulan, dia bertahan dari bulan ke bulannya. Maksudnya dari Januari, Februari gitu. Sehingga ya ini semua orang berdampak. Sedemikian kuatnya kekuatan ucapan itu. Nah kemudian di dalam Dhamma, Ibu Bapak hadirin sekalian, ada ucapan yang harus dihindari. Untuk mudah mengingatnya, maka di awal saya katakan, 4 dihindari, 5 dipraktikkan. Ini yang dihindari. Apa yang dihindari, ucapan yang dihindari? Yang pertama disebut sebagai musawada. Ini dalam hari ini kita bacakan juga. Musawada, weramani, sikhapadang, samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan bohong. Apa ucapan bohong itu? Ya ucapan yang nggak sesuai dengan faktanya. Kita buat-buat seakan-akan ya benar gitu. Padahal itu nggak ada.
Ya, tapi kan kalau kita ketemu teman misalnya nongkrong nggak ada pembahasan gitu, ya ngomong-ngomong kosong lah istilahnya. Mending nggak usah bicara, meditasi aja. Daripada kita membuat kama buruk yang muncul nanti musawadah. Hal-hal yang nggak ada faktanya kita bahas, nanti timbul kebencian, timbul permasalahan antar teman, atau timbul gosip-gosip yang lain. Ya lebih baik diam aja. Kalau memang tujuannya ketemu, say hello, ngobrol gimana kabarnya, selesai minum kopi misalnya, makan nyemil, selesai pulang. Atau kalau enggak meditasi lah di situ. Jarang kan ke warkop misalnya atau ke kafe-kafe gitu. Orang biasanya ngobrol, ngopi, di situ ngopi, habis ngopi meditasi, ya bingung yang punya warkop ya. Ini demi apa? Kita berhati-hati. Jadi kita punya insting. Begitu kita ngomong, ngobrol, loh, kok rasanya kita ngomongin nggak ada faktanya ya? Ini musawadah ini, stop. Kita ganti topik aja. Ya. Nah kemudian yang kedua, apa yang harus dihindari? Dikatakan di sana pisuna waca. Pisuna waca ini mudahnya kita kenal sebagai fitnah. Ucapan yang memang diniatkan untuk memecah belah. Ya. Ini harus dihindari. 4 dihindari tadi saya katakan. Pertama, musawada. Yang kedua, pisuna waca. Fitnah. Memang dari awalnya ucapan ini udah disusun. Oh, kalau saya mengatakan ini kepada si A, dia pasti akan bermasalah dengan si B. Nah, oke, saya katakan. Ini niatnya dari awal sudah untuk memecah belah. Nah, ini harus dihindari. Karena ini menjadi kama buruk bagi kita. Ucapan yang keliru. Ucapan yang salah. Dari niat awalnya saja sudah salah. Kemudian next, yang ketiga disebut sebagai parusa waca. Ucapan yang kasar. Ucapan yang memaki, menghina, merendahkan. Kadang-kadang saya mau kasih briefing nih ke tim saya gitu. Tapi karena mungkin kemarin habis ada masalah, kita lagi emosi, yang muncul keluar ini ucapannya di kasar. Nah, artinya kita masuk tergolong ke ucapan ini. Atau misalnya lagi nyetir ya di jalan, tiba-tiba ada yang motong jalan gitu. Nah, ini yang motong yang nggak suka ya. Kalau motong kue itu biasanya dapat bagian, tapi kalau motong jalan ini ngagetin ya. Buka jendela langsung maki-maki. Nah, ini ucapan kasar. Ya, ucapan atau mungkin kalau bermasalah sedikit langsung yang muncul di sini apa? Niatnya tuh negur, tapi karena kebiasaannya yang muncul kamusnya di dalam sini, kosakatanya itu yang ada kasar-kasar itu, atau bahkan sampai ada yang nama-nama binatang ya keluar, ya ini jadi kata kasar. Jelas tidak baik. Kemudian yang keempat dikatakan yang harus dihindari adalah sampah palapa. Yakni ya yang nggak ada manfaatnya. Atau mudahnya sampah palapa itu seperti sampah, ucapan sampah. Nggak ada manfaatnya kita ngomongin gitu. Misalnya nih, ketemu teman, nongkrong ngobrol misalnya. Itu loh, kok bisa ya? Artis itu kok tiba-tiba ngapain kita ngomongin artis ini, jauh banget gitu loh, nggak ada manfaatnya apa kecuali misalnya kita tuh dapat poinnya bahwa seharusnya kalau mencapai karir ya itu masih boleh lah. Tapi kalau tiba-tiba kita bergosip soal hal-hal yang nggak ada manfaatnya, sudahlah, nggak usah diteruskan, kayaknya ada topik yang lebih menarik nih. Nah saya kasih ide, misalnya ada temen ngobrol lah ya, nongkrong boleh ngobrol. Apa topiknya nih? Ngomong selesai nanyain kabar. Gimana ya caranya? Misalnya kita ingin berkontribusi terhadap dunia ini menjadi lebih baik gitu. Nah, ini niatnya sudah baik nih. Siapa tahu di warkop itu 2 jam 3 jam dapat ide. Kayaknya boleh juga tuh idenya. Itu lebih bermanfaat daripada kita ngomongin si A, si B, kesana kemari. Karena apa Ibu Bapak hadirin sekalian? Kenapa ucapan kita itu begitu banyak sekali yang ingin kita obrolin itu? Karena ucapan kita cerminan dari isi pikiran kita.
Orang sulit menerka-nerka pikiran kita. Oh kayaknya si ini pikirannya sedang begini si Ben. Tapi begitu dia ngomong sesuatu, kita bisa tahu bahwa oh ini lagi sebel. Oh ini lagi marah dia. Oh si ini lagi happy. Kayaknya kemarin lagi dapat bonus atau dapat apa. Oh si ini anaknya berprestasi, dia lagi senang nih, bangga. Tahu dari mana? Dari ucapan. Jadi ada perumpamaan di slide juga. Diumpamakan bahwa layaknya sebuah teko, kalau di dalam teko ini yang bukan transparan ya, yang tertutup begitu. Keramik lah atau dari stainless. Kita nggak tahu isinya apa nih. Apakah teh, kopi atau susu atau air biasa. Atau mungkin yang serem racun. Kita nggak tahu. Tapi begitu dituang kita bisa menerka. Oh, kalau warnanya begini, aromanya begini, ini kopi. Oh, kalau begini, warnanya begini, aromanya begini, teh. Dituang, kok nggak ada aromanya, nggak ada warnanya, kosong berarti. Ada yang orang nggak ada pemikirannya, pokoknya ngomong aja, oh, kosong, isinya nggak ada isinya nih. Diumpamakan seperti itu. Ketika kita jadi hati-hati menuang teko kita. Ketika mau kita tuang, ibaratnya pikiran kita apa, ketika mau kita tuang ucapan, melalui ucapan, pastikan ada isinya dan isinya bermanfaat. Jangan sampai kita hanya nuang, nggak ada bermanfaat, atau bahkan ini tujuannya menyakiti orang lain, stop. Karena ibu bapak hadirin sekalian, di awal tadi saya katakan 3 duara, 3 pintu terjadinya karma baik maupun karma buruk. Kalau itu sudah timbul di pikiran kita, itu juga sudah jadi karma buruk. Misalnya, sebel saya sama orang ini, tapi belum muncul di ucapan. Kalau kita bisa potong di situ, stop, nggak usah dijadikan berikutnya ucapan maupun tindakan jasmani. Karma buruk memang terjadi, tapi intensitasnya lebih kecil. Dibanding kalau kita sebel, kita ucapkan, nggak suka saya begini-gini, maki-maki, bahkan menjadi perbuatan jasmani, pukul-pukulan di situ misalnya. 3 lengkap ini, udah paket komplit. Perbuatan buruk melalui pikiran, niatnya tadi buruk. Perbuatan buruk melalui ucapan, ucapannya kasar. Perbuatan buruk melalui jasmani. Komplit sudah. Ini lebih berat lagi nih, ya. Tapi kalau kita jeli, kita pinter, kita bisa menganalisa. Begitu muncul niat yang jelek, niat yang nggak baik. Oh, niatnya nggak baik. Stop. Jangan diucapkan. Sehingga banyak nasihat. Jangan mengucapkan sesuatu atau mengambil keputusan ketika kita sedang marah atau hati kita bergejolak. Pasti keputusannya atau ucapannya itu pasti salah. Pasti. Jadi kalau mau berucap artinya apa? Tenangkan diri dulu. Tarik ke dalam diri, relax, tarik nafas. Oke, niat saya sudah baik, ucapkan. Disusun kalau perlu. Kemudian disampaikan. Nah, kemudian di dalam salah satu khotbah Sang Buddha, di dalam Anguttara Nikaya dengan judul Waca Sutta, Sang Buddha menyampaikan, yakni ada 5 kriteria. Ya, tadi di awal saya katakan ya, 4 dihindari, 5 dipraktikkan. Ini yang kelima itu. 4 yang dihindari tadi adalah musawada, bohong, pisuna waca, fitnah, ucapan kasar, parusa waca. Kemudian yang kelima, sampah palapa, gosip-gosip, ucapan yang gak ada manfaatnya dibuang, hindari. Yang kelima ini yang harus dipraktikkan. Apa yang kelima ini? Yang pertama, kalena ca basita hoti. Ucapan harus diucapkan tepat pada waktunya. Kalena dari kata kala, waktu. Kalau mau, ini kadang-kadang ya, saya juga punya anak sebagai orang tua, kadang-kadang kebablasan juga. Kalau mau nasihati, kadang-kadang anaknya masih makan, masih apa. Udah kan kalau orang tua, udah nasihati langsung. Waktunya nggak tepat ibu bapak.
niatnya bagus, kita baik, ingin mengingatkan. Tapi kalau anak ini juga lagi sibuk, entah ngerjain apa atau lagi makan apalagi, stop dulu, waktunya nggak tepat. Atau mau ngobrolin sesuatu, misalnya mau negur seseorang, negur teman, negur siapapun, tunggu. Lihat waktunya tepat nggak? Jangan di depan umum misalnya. Kamu kok gini-gini? Nah, besok ya putus asa, dia merasa direndahkan. Merasa habis harga dirinya. Ya saya tahu saya salah. Saya tahu memang kurang tepat. Tapi tunggu. Nanti kita bicara berdua misalnya. Saya ada masukan nih. Mudah-mudahan bisa membantu. Demi kebaikan kita sama-sama. Tadi saya lihat kamu gini. Gimana kalau misalnya ke depan yang lebih baik gini. Diterima. Ibu bapak yang ngasih teguran atau ngasih saran nyaman. Orangnya menerima dengan baik. Tidak ada penolakan. Karena apa? Ini jelas baik, dasarnya baik. Tetapi kita menegur di tempat yang salah, di waktu yang gak tepat, gak akan ada manfaatnya. Mungkin malah dilawan, mungkin malah ditolak, mungkin orangnya yang akan, udahlah urusin sendiri aja lah, saya gak mau lagi. Ya. Padahal ini kesempatan sama-sama berbuat baik. Yang pertama. Kalena cak basi tahoti. Ucapan mesti diucapkan tepat pada waktunya. Yang kedua disebut sebagai saca cak basi tahoti. Ucapan mesti diucapkan sesuai dengan fakta, benar. Pastikan ketika mau, katakanlah ya, konteksnya tadi negur teman. Benarkah dia melakukan itu? Dicek dulu. Oh, saya melihat sendiri. Oh, saya dapat info dari teman. Di cross check 2 kali, 3 kali. Benar, ada faktanya seperti ini. Apa langkah berikutnya? Sehingga apa yang kita ucapkan ini nggak ngawang-ngawang begitu. Nggak ngambang. Apa yang kita ucapkan ini tepat. Oh, sesuai faktanya. Fokus di situ aja. Nggak usah. Oh iya, saya lihat kamu gini-gini. Ya, nggak fokus. Fokus satu, selesaikan, selesai, diterima dengan baik. Oke. Pindah ke topik yang lain misalnya. Pastikan waktunya tepat nggak bahas topik ini. Sesuai fakta apa tidak. Kemudian yang ketiga, ucapan itu mesti diucapkan dengan lembut. Sanha cak basi tahoti. Sanha artinya lembut. Niatnya dah baik ibu bapak. Waktunya kayaknya tepat. Faktanya juga sesuai. Tapi kita mengucapkannya dengan kasar, merendahkan, memaki. Ya nggak akan diterima dengan baik. Sehingga mau nggak mau ya diucapkan dengan lembut. Tetapi bukan berarti ya terlalu lembut misalnya. Begini loh ya, yang ngantuk orangnya, tidur ini yang diajak bicara ya. Saya sebenarnya mau ngasih tahu. Kayaknya kita harus buru-buru deh. Ini saya sebentar lagi mau pindah soalnya. Ya. Enggak begitu juga. Tepat itu artinya ya intonasinya pas, waktunya tepat tadi ya. Kemudian faktanya sesuai. Diucapkan lembut itu pilihan katanya juga sesuai. Pilihannya enggak yang kasar, enggak yang misalnya kita menempatkan diri terlalu tinggi gitu gapnya. Kalau mau menyampaikan sesuatu sama. Harus setara, yuk sama-sama belajar. Sama seperti hari ini kita sama-sama belajar di sini. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama, semuanya. Oh, ini informasi baru. Kita belajar, kita praktekkan. Oh, saya pernah mendengar di tempat lain. Kita mendengar lagi, mengingat lagi, semangat lagi mempraktikkan lagi. Seperti itu. Jadi, yang pertama, tepat waktunya. Yang kedua, harus sesuai fakta. Yang ketiga, diucapkan dengan lembut. Kemudian yang keempat, ibu bapak hadirin sekalian, itu adalah pastikan ucapan itu ada samhita cak basi tahut. Ucapan yang bermanfaat, ada samhita artinya bermanfaat. Kalau ucapan yang mau kita ucapkan itu waktunya tepat, faktanya ada, kita bisa menyampaikan dengan lembut, tapi kayaknya nggak bermanfaat ya. Ya mending nggak usah. Cari topik yang lain. Pastikan kriterianya masuk nih. Oh, bermanfaat. Ya kita lakukan, kita sampaikan. Kemudian yang kelima,
Dikatakan meta citena cak basi tahoti. Ucapan itu mesti diucapkan atas dasar pikiran cinta kasih. Meta citena. Pikirannya dengan penuh cinta kasih. Ucapan apapun. Bil, tiba-tiba selonong seret, kaget. Apa yang muncul? Sebel. Oh, berarti nggak boleh diucapkan. Kalau niatnya penuh cinta kasih, boleh diucapkan. Buka jendelanya, Tet. Tolong. Hati-hati, ini bisa nabrak. Tapi biasanya kan nggak gitu ya. Nggak mungkin, kaget kita. Buka pintu, yang mau muncul, kayaknya nggak cinta kasih, tutup lagi dah. Daripada jadi masalah nih. Tutup aja. Nah, tahan dulu, kita belum penuh cinta kasih. Kalau kita udah siap penuh cinta kasih, kita ngomong baik-baik. Oh, saya pernah melakukan penuh cinta kasih, sudah sesuai fakta. Tapi kok bisa muncul ucapan kasar? Perlu latihan. Karena kadang-kadang kosakata kita ini terbatas, Ibu Bapak hadirin sekalian. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu, berucap sesuatu. Karena ketika mengucapkan sesuatu, itu memang nggak harus ada objek di depannya. Kita bisa loh menasihati diri kita sendiri dan mengucapkan hal yang baik kepada diri kita sendiri. Atas dasar cinta kasih nih ya, saya menasihati diri saya sendiri. Yuk jadi lebih sabar, yuk jadi lebih tenang. Yalah, orang motong begitu, biarin aja. Tenang dulu kita, gak usah jadi malah gejolak. Bayangkan kalau misalnya kita yang bermasalah sendiri, detak jantungnya tiba-tiba begitu, kan yang kena serangan jantung kita sendiri. Ngapain? Kita rugi sendiri. Marah-marah, ngomel-ngomel. Ya udahlah, stop. Lebih sabar, lebih tenang. Gak usah marah-marah. Nah, sehingga dengan kelima hal ini, kelima cara ini, kalau mau ngomong, mau berucap, pastikan kiranya penuh cinta kasih ya, kalau dari yang terakhir tadi. Kemudian waktunya tepat, faktanya sesuai, diucapkan dengan lembut, dan pastikan ucapan itu bermanfaat. Kalau dari niatnya kita sudah nggak penuh cinta kasih, stop, jangan dilakukan. Jadi dimulai dari mana? Dari mano dulu, mano dwara, pintu pikiran. Begitu kita ketemu sesuatu, pikirannya, nggak baik. Ngomel saya kalau ngomong sesuatu pasti ngomel ini. Udah stop. Nanti nunggu. Kalau saya udah reda, udah nyaman, saya bisa ngomong, saya akan ngomong baik-baik. Kalau saya nggak bisa ngomong saat ini, nggak apa-apa. Waktunya nggak akan habis. Selain itu, Ibu Bapak hadirin sekalian, dengan kita mempraktikkan kelima hal ini, tentu ucapan kita pasti tidak akan bermasalah kapanpun dimanapun. Karena belakangan ini rame biasanya ya. Ini ucapan yang saya maksud di sini termasuk ketika kita nggak mengucapkan sesuatu melalui mulut kita. Ini agak sulit dipikirkan. Tapi saya kasih contoh misalnya kita berkomentar di media sosial. Ya. Atau memang kita nggak ngomong, tapi kita memakinya itu via WhatsApp misalnya. Kamu itu loh. Gitu kalau disensor ya. Karena kata-katanya kasar semua nih. Dikirim. Itu sama. Kenapa? Karena pikiran kita nggak penuh dengan cinta kasih. Kalau pikiran kita penuh cinta kasih, kita nggak akan muncul ketikan yang seperti itu tuh nggak akan muncul. Artis misalnya, berita. Gatel saya kalau nggak komen. Komen lah. Gitu ya. Cek. Kalau ini nggak penuh cinta kasih pikiran kita, pasti komenannya juga buruk. Yang merendahkan lah, maki lah. Tetapi kalau ini didasari atas cinta kasih, yang muncul mesti yang baik-baik. Oh ya, semoga berbahagia ya. Semoga apapun yang dicita-citakan dapat terlaksana. Karena kita terbiasa melakukan cinta kasih, maka sekalian saya sampaikan nih di slide terakhir. Di dalam Anggutara Nikaya 11 di sana disampaikan, ada manfaat mengembangkan cinta kasih. 1, tidur dengan tenang, nyenyak. 2, tidak mimpi buruk. Ya. Kalau ada yang suka tidurnya nggak nyenyak,
bahkan suka mimpi buruk. Coba dicek, hari ini saya ngapain aja sih kemarin itu? Ada nggak saya sebel-sebel, saya marah-marah, saya berkata kasar, maki-maki, malam ditegur, mimpi buruk, tidurnya nggak nyenyak, kebangun-bangun, nggak berkualitas, dan berdampak pada kesehatan, ya kan? Karena begitu kita tidur nggak nyenyak, ada penelitian mengatakan kalau kita tidur itu nyenyak dari awal sampai pagi, itu hormon-hormonnya itu tertata dengan baik. Apa yang harus dihasilkan, apa yang harus diganti, apa yang itu diservis lah tubuh kita. Tapi begitu kita tidurnya nggak nyenyak, tidur 2 jam kebangun, entah pipis lah, entah kekaget karena ada apa, tidur lagi kebangun lagi, atau mimpi buruk lah atau apa. Ada aja yang bermasalah tuh, ya. Ini berdampak langsung kepada kita. Jadi coba dicek kalau yang suka mimpi buruk, suka tidurnya nggak nyenyak, atau bahkan apa yang istilahnya kita kenal kelindian misalnya, ya, ketindihan gitu. Jadi seakan-akan kita mimpi, seakan-akan udah bangun sebenarnya, tapi kita itu belum bangun, sampai berkeringat, sampai apa. Itu harus dicek, kurang mengembangkan cinta kasih. Gimana caranya? Selain kita pastikan pikiran kita penuh cinta kasih, baca Karania Metta Sutta boleh. Atau kalau mau singkat, Sabi Sata Bhavantu Sukhita, semoga semua makhluk bahagia. Terus diulang-ulang sampai tertidur lagi, boleh. Atau yang muda, yang agak panjang sedikit, Ahang Awerohomi, kan ada di Parita juga. Ahang Awerohomi, Ahang Sukitohomi. Semoga saya berbahagia, semoga saya senantiasa penuh dengan cinta kasih. Mengembangkan cinta kasih. Dan seterusnya. Salah satunya di situ mudah berkonsentrasi. Cara mengecek kita ini kurang mengembangkan cinta kasih apa enggak? Coba kalau tadi pemimpin meditasi, pemimpin Puja Bakti mengatakan, Ibu Bapak, mari kita tutup mata, meditasi, dilanjutkan. Apa yang dipikirkan? Apa yang muncul pertama? Kunci mobil di mana tadi? Padahal tangannya begini ya. Kunci mobil di mana? Itu bisa nengkleng-nengkleng begini kita. Tiba-tiba nyari-nyari gitu. HP udah dimatiin belum ya? Ada WA nggak ya masuk ini? Padahal tadi udah disampaikan. Meditasi dilanjutkan, bukan ngecek HP ya yang dilanjutkan. Meditasi. Meditasi kita mulai. Tiba-tiba kepikiran. Tadi kayaknya anak-anak belum sarapan ya. Ya sarapan belum sih? Atau kita mikirinnya ke depan nih. Besok, masa apa ya besok ya? Besok kegiatannya apa lagi ya? Besok ada meeting apa ya? Ketemu klien apa besok? Kita ini meditasi ini sekarang Ibu Bapak. Enggak pikirannya ke masa depan, yang masa lalu, atau bingung sendiri, enggak. Fokus saat ini, hidup saat ini. Saran saya ketika muncul pikiran-pikiran begitu, koreksi lagi. Oh, saya kurang mengembangkan cinta kasih kayak. Tenang, rileks, buka mata sebentar. Ingat, saya sedang di wihara, saya enggak di kantor, saya enggak di rumah. Saya taruh semua itu, saya taruh diri saya di wihara, saya bermeditasi. Fokus nafas masuk, nafas keluar. Atau kalau tadi mengembangkan Sabi Sata Bhavantu Sukhita, semoga semua makhluk berbahagia. Boleh. Atau kalau ada orang yang kebenciannya itu kuat banget, saking sebelnya, Sabi Sata Bhavantu Sukhita, semoga semua makhluk berbahagia kecuali tetangga saya. Namanya juga Sabe Sata Bhavantu Sukhita. Sabe Sata itu semua makhluk Bapak Ibu, tanpa kecuali. Mau tetangganya yang disebeli, mau yang disenangi, semua makhluk tanpa kecuali. Sehingga Sabe Sata Bhavantu Sukhita bermakna saya makhluk, tetangga saya yang saya sebeli itu makhluk. Ya semua semoga berbahagia. Semoga semuanya baik. Kalau semuanya berbahagia, ya di dunia ini kita mau ngapain lagi? Bahagialah. Nggak ada lagi benci-bencian, nggak ada sebel-sebelan, nggak ada lagi orang perang, nggak ada lagi keganggu kehidupan nih. Ya, semuanya akan berjalan dengan. Nah dengan demikian, bahkan di akhir itu meninggal dengan tenang, dan juga apabila belum mencapai tingkat kesucian, menembus kesucian, itu bisa terlahir di alam Brahma karena kekuatan cinta kasih. Nah Ibu Bapak hadirin sekalian, pembahasan kita hari ini tentang bagaimana sih berbicara dalam sudut pandang Buddhis. Rumusannya adalah 4 harus dihindari,
ya, bohong, fitnah, ucapan kasar, kemudian yang nggak bermanfaat. Hindari. 5 yang harus dipraktekkan, diambil. Berbicara tepat pada waktunya, sesuai dengan fakta, diucapkan dengan lembut, diucapkan dengan pastikan ini ucapan yang bermanfaat atas samhita dan diucapkan dengan penuh cinta kasih. Niatnya penuh cinta. Dengan demikian kita bisa melaksanakan dhamma dalam kehidupan sehari-hari, khususnya praktik melalui ucapan ini bisa diucapkan dengan baik. Nah, untuk itu Ibu Bapak hadirin sekalian, sekaligus saya pamit ya, karena habis ini saya langsung harus ngajar di Dhammadippa, di Wihara Dhammadippa di Pandegiling. Wah, yang mepet sekali. Sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semakin maju di dalam praktik dhamma. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya.